Bentuk bodinya ini mirip kayak PSP, tapi pakai OS Android. Wah, buat gaming nih. Yo, halo. Kali ini saya akan unboxing dan membahas Vizio PSP Android Player. Jadi ini tuh perangkat semacam konsol game tapi pakai OS Android dengan bentuk yang mirip PSP. Ini terang-terangan ya nirunya. Dari namanya aja ada PSP-nya. Kalau lihat di boxnya ini untuk modelnya itu Vizio V999. Dan setahu saya Vizio ini emang merek dari Indonesia ya. Vizio PSP ini udah lama dirilis, sekitar tahun 2012. Dulu itu harganya 1 jutaan, dan saya beli sekarang ini harganya 500.000 di Shopping. Dengan kondisi yang katanya masih baru, tapi stok lama. Oke, nggak usah lama-lama lah, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unitnya. Taruh dulu. Lanjut, ada adaptor untuk charger. Ini kabelnya kayak udah mulai ngelupas gitu ya. Untuk outputnya 5 volt 2 ampere. Terus ada kabel data. Ini juga sama ya kondisi kabelnya. Untuk tipenya itu mini USB. Dan terakhir ada panduan penggunaan. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah yang ada di dalam box dari Vizio PSP. Lanjut, cek unitnya. Masih plastikan nih, kletek dulu. Rame ya tampilannya. Di bagian depan di bawah layar ini ada tulisan Android Player. Di bagian samping kanan layar ada tulisan Vizio, tombol segitiga kotak X bullet, terus tombol kembali, menu, dan start, terus ada lampu indikator, charge, dan juga power. Di kirinya ada si robot hijau, tombol navigasi arah, ada analognya juga, dan tombol select. Di bagian sisi sebelah kanan ada switch untuk WiFi, di bagian bawah ada slot untuk microSD, di bagian sisi kiri nggak ada apa-apa. Dan di bagian atas, wah penuh nih. Ada tombol L, tombol power, tombol reset yang harus dicolok gitu, lubang DC untuk ngecharge, lubang jack audio, lubang mini USB, lubang TV out, lubang mini HDMI, tombol pengatur volume, dan tombol R. Untuk di bagian belakang masih diplastikin juga nih, langsung kletek aja. Di sini ada keterangan untuk bagian atas tadi ya, terus ada speaker, lubangnya sih ada 2 nih. Ada kamera dan lampu flash. Terus ada lingkaran, di dalamnya ada robot hijau Android lagi. Ini kayak motif-motif batik gitu ya. Dari tampangnya ini emang mirip-mirip ya sama PSP. Keren juga sih. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Vizio PSP. Di sini udah banyak aplikasi dan gamenya ya. Untuk layarnya ini ternyata touchscreen, tapi nggak tahu kenapa layarnya ini touch-nya ngaco dan kurang responsif. Tapi untungnya nih masih bisa dikendaliin pakai tombol-tombolnya ini. Coba cek ke pengaturan tentang tablet. Oh, jadi dia ini dianggap sistemnya tablet ya. Nomor modelnya V999. Versi Android-nya 4.0.3 Es Krim Sandwich. Untuk penyimpanannya total ruang sekitar 900 MB, tersedianya 800 MB. Dan di sini ada lagi nih, berarti dibagi ya. Total ruangnya yang ini sekitar 2,1 GB dan tersedianya 1,2 GB. Sedangkan untuk RAM-nya udah digunakan sekitar 185 MB dan bebasnya sekitar 202 MB. Kalau dicek dari spek yang ada di boxnya, dia pakai Android 4.0.3, M-Logic M3 1 GHz, GPU-nya Mali 400 dengan RAM 512 MB, DDR3. Layarnya 5 inch, touchscreen, 3 poin untuk touch-nya, resolusinya 800 x 480 pixel. Kameranya 0,3 megapiksel, support internet pakai WiFi ya, nggak ada slot kartu SIM-nya. Support touch dan profesional game button, wow. Untuk gamenya ini dia support game Android, arcade game, Nintendo 64, Game Boy Advance, Sega Mega Drive, dan FC. Apa nih? Terus support microSD sampai 32 GB. Dan baterainya 2500 mAh. Oh iya, coba cek ya untuk kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Vizio PSP.
Dari speknya kayaknya nggak bisa berharap lebih untuk game-game kekinian. Tapi kalau untuk game konsol yang disebutin tadi, kayaknya masih aman-aman aja ya. Di sini udah ada aplikasi NES for Droid, emulator untuk NES. Di dalamnya ini udah ada ROM gamenya, lumayan banyak, ada 20, bisa dimainin. Untuk tombol-tombolnya ini sebenarnya masih termasuk cukup enak buat dipakai, cuma untuk tombol L dan R-nya itu keras dipencetnya. Terus ada aplikasi Games for Droid, emulator untuk Sega Mega Drive. Di dalamnya ada sekitar 12 game yang bisa dimainkan. Terus ada aplikasi N64 Droid, emulator untuk Nintendo 64, cuma ada 8 game di dalamnya. Untuk analognya ini berfungsi sebagaimana mestinya ya, lumayan lah. Lanjut, ada Game Boy, emulator untuk Game Boy Advance. Ada 12 game, lancar ya dimaininnya. Dan MAME for Droid emulator, ada 11 game. Ini kayaknya untuk game-game yang ada di time zone gitu ya. Nah, disuruh insert coin kan? Tinggal pencet select aja. Dari beberapa game untuk masing-masing emulator bawaannya ini, emang masih kerasa lancar aja ya, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk game Android, saya coba yang PES 2012, pas dibuka malah force close, keluar sendiri. Begitu juga game X Formula. Tapi kalau untuk game Angry Birds, itu bisa dibuka, dan Fruit Ninja juga bisa. Cuma masalahnya itu, seperti yang udah saya bilang, layarnya ini touch-nya ngaco dan kurang responsif. Jadi percuma juga bisa, susah bahkan nggak bisa maininnya. Buat install aplikasi Android yang lain, bisa nggak bang? Bisa. Yang penting minimum Android pada aplikasinya itu 4.0.3 atau es krim sandwich. Misalnya nih, saya install ZR Receiver buat manajemen file itu bisa. Bahkan saya install FPSI, emulator PSX atau PS1 juga bisa. Cuma agak kewalahan nih kalau aplikasi atau gamenya itu butuh spek yang lebih tinggi. Bahkan nggak bisa dibuka, kayak emulator PPSSPP. Dan sekali lagi, untuk aplikasi Android, selain terbatas karena versi OS-nya dan speknya, layar di unit saya ini bermasalah. Jadi buat ngetiknya aja itu nggak bisa. Sayang banget. Terus untuk build quality-nya ini nggak begitu baik. Tombol-tombolnya ini kayak kendor gitu. Jadi bunyi-bunyi, kayak ada yang mau lepas. Dan satu lagi nih, nggak ada Bluetooth-nya. Kalau untuk kelebihannya, karena dia ini pakai OS Android, jadi bisa lebih fleksibel. Bisa mainin banyak game retro konsol, bisa nambahin sendiri, manajemen apps atau filenya bisa pakai microSD sampai 32 GB, dan bisa dikostumisasi lah pakai launcher untuk mempermudah navigasinya. Dan untuk baterainya, unit saya ini masih termasuk baik. Bisa tahan sekitar 2 jam screen on time-nya buat digeber main game. Kalau boleh jujur, ini emang model perangkat impian saya. Ada sebuah perangkat Android yang bentuknya itu kayak PSP atau NGIG. Tapi sayangnya sekarang kayaknya jarang ada juga ya produsen yang bikin produk macam ini. Karena zaman sekarang kan handphone gaming itu modelnya nggak kayak gini ya. Oke, jadi itulah pembahasan Vizio PSP, perangkat Android yang mirip PSP. Kalau ada pertanyaan atau info tambahan atau ada hal yang ingin dibahas, silakan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silakan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.